Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bila kehidupan Naomi dan Vincent terlihat indah dan hampir sempurna karena menyambut kehadiran buah hati yang sebentar lagi launching, lain cerita dengan Diska. Adik kandung dari Dirga tersebut terlihat murung. Diska menatap kosong ke arah taman lewat balkon kamarnya. Dilihatnya kolam renang sebelah kanan jalan dekat taman, sepi. Trampolin pun dibiarkan menganggur begitu saja. Andai dia memiliki anak, pasti tidak gelisah seperti sekarang. Tap, tap, tap. Dis, panggil Reza. Diska menoleh. Ia menatap suaminya yang akan berangkat kerja. Jangan melamun, ujar Reza kemudian menepuk bahu istrinya lembut. Sepertinya Reza menyadari akhir-akhir ini Diska memang sering sekali terlihat melamun. Tatapan Diska kosong dan sering kaget kalau diajak bicara, seperti sibuk dengan pikirannya sendiri. Siapa yang melamun? Kelit Diska. Reza hanya bisa menghela nafas panjang. Mau aku antar ke rumah mama atau ke tempat Levia? Tawar Reza. Mungkin istrinya bosan sendirian di dalam rumah yang megah tersebut. Diska menggeleng. Lalu, aku mau di sini saja. Oh, ya udah, nanti telat. Katanya ada meeting pagi. Kalau bosan, telepon aja. Diska tersenyum kecut. Aku berangkat ya. Wanita yang sedang berjuang untuk garis 2 itu hanya mengangguk kemudian memeluk suaminya. Hati-hati, ucap Diska. Reza pun berangkat ke kantor dan Diska hanya sendirian di rumah meski ada banyak asisten dan penjaga. Siapa yang mandul di antara kami? Diska membolak-balik buku di tangannya. Meski tangannya memegang buku, tapi kepalanya sibuk menerka-nerka. Apa salah satu di antara mereka ada yang memiliki faktor yang membuat keduanya susah memiliki keturunan? Sepertinya kami harus cek ke dokter. Tapi apa Mas Reza mau? Gumam Diska. Beberapa hari kemudian, ini adalah hari Minggu pagi. Reza masih terlelap di atas ranjang, meski waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Mas Reza. Diska menepuk pundak suaminya dengan pelan. Ia membangunkan suaminya dengan lembut. Iya, masih dengan mata tertutup, tapi mulut menjawab. Bangun dong. Ini hari Minggu, Mas mau tidur seharian. Aku mau ngomong. Reza mengerjap, kemudian membetulkan posisi duduknya. Ia setengah bersandar. Ngomong apa sayang? Jangan marah ya. Reza seketika mengerutkan dahi. Marah? Maksudnya? Aduh, marah nggak ya Mas Reza kalau aku ajak cek kesuburan? Sebelum mengatakan maksud hatinya, Diska ketar-ketir, takut Reza tersinggung. Itu, ke dokter yuk. Reza langsung menyibak selimut yang semula menutupi sebagian tubuhnya. Kamu sakit? Spontan telapak tangannya menempel ke kening Diska. Diska langsung beringsut, kemudian menggeleng pelan. Bukan, aku sehat, sangat sehat. Hanya saja, Mas jangan marah ya. Astaga, langsung aja Dis, ada apa sebenarnya? Diska menggigit bibirnya. Sungguh sulit mengatakan hal ini, belum terucap saja sudah membuatnya gelisah. Kita cek kesuburan, ucap Diska sangat lirih. Hah? Terang saja Reza langsung terkesiap. Ajakan Diska tidak logis. Menikah juga baru tahun kemarin. Kenapa tergesa-gesa periksa segala? Apa Diska meragukan kejantanan suaminya sendiri? Jangan aneh-aneh, cetus Reza.
Tuh, alisnya menungkik tajam. Jelas Mas Reza tersinggung. Mas Reza marah ya sama Diska. Reza menggeleng, kemudian beranjak. Ia turun dari ranjang dengan muka masam. Malam harinya. Sudah pukul 9 malam, tapi Reza belum masuk kamar. Padahal Diska sudah siap dengan pakaian kebesarannya. Ia mau mencoba malam ini. Siapa tahu bulan depan dapat kabar gembira. Udah jam 9, Mas Reza kok belum masuk? Gumam Diska. Ia kemudian mengambil jubah tidur, memakainya dan keluar kamar mencari sang suami. Mas Reza. Di ruang tamu tidak ada, di teras juga tidak ada. Diska kembali masuk ke dalam, mencari di mana suaminya. Samar-samar ia mendengar suara orang bicara di dapur. Diska pun melangkah dengan pelan. Ia mau menguping. Tidak jauh dari sana, terlihat Reza duduk di dapur sambil menyesap kopi. Iya, besok aku transfer, ucap Reza. Oke. Reza mengusap wajahnya dengan berat. Iya, besok siang aku ke sana. Reza terus bicara di telepon tanpa tahu istrinya sedang mencuri dengar. Sementara itu, dahi Diska mengkerut. Ia terus saja menguping. Tidak usah hubungi istriku, besok aku transfer. Klik, tut tut tut. Reza mematikan ponselnya dengan wajah muram. Telepon siapa, Mas? Tanya Diska tiba-tiba muncul di dapur. Astaga, kamu bikin Mas kaget. Diska mendekat kemudian duduk di depan Reza. Telepon siapa? Ulang Diska tajam. Sudah malam, ayo tidur. Bukannya menjawab, Reza malah beranjak dan meninggalkan Diska sendirian. Setelah Reza meninggalkan dirinya begitu saja, Diska tidak lama kemudian menyusul suaminya ke dalam kamar. Wanita itu kemudian naik ke ranjang. Dilihatnya Reza sudah berbaring dan membelakangi dirinya. Makin kesal saja Diska pada suaminya. Tidak mau ribut malam ini, Diska menahan kesal dan memutuskan untuk tidur saja, sampai akhirnya ia benar-benar tertidur dengan rasa kesal. Esok harinya, cahaya matahari terasa hangat menerpa kulit Reza. Diska sudah bangun duluan, bahkan sudah berpakaian rapi. Dan ketika Reza baru bangun, ia heran. Pagi-pagi istrinya sudah rapi. Biasanya lebih suka santai di rumah. Mau kemana? Tanya Reza setelah turun dari ranjang. Ia meraih gelas di atas nakas untuk minum. Bangun tidur membuat tenggorokan Reza terasa kering. Mau ke tempat Mbak Levi, jawab Diska. Reza diam sesaat. Tumben, batin Reza. Pagi-pagi istrinya mau pergi. Ya sudah, bareng ya, sekalian nanti aku anterin. Enggak usah, aku bawa mobil sendiri, tolak Diska. Oh, terserah kamu aja. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun sarapan bersama. Mejanya besar dan panjang, dan hanya terdengar suara piring, sendok, serta garpu. Baik Reza maupun Diska, mereka memilih diam saat makan. Seperti ada jarak di antara keduanya. Mungkin awal pernikahan mereka dulu terasa hangat dan panas-panasnya. Namun semakin ke sini, semakin banyak jarak yang terlihat jelas. Mungkin salah satunya adalah faktor kelas sosial mereka yang jauh berbeda. Terlahir kaya raya membuat beda yang jauh antara Diska dan Reza. Bahkan rumah yang kini mereka tempati 100% semuanya milik Diska. Mungkin Reza tidak nyaman karena lama-lama merasa ada sesuatu yang mengganjal, apalagi setelah ia pindah kerja. Ya, dia sudah meninggalkan kantor lamanya, bergabung dengan keluarga dirgantara, membuatnya harus menuruti mau Diska.
Reza pikir ia akan mudah beradaptasi, tapi nyatanya tidak semudah itu. Selentingan rekan kerjanya di kantor, terutama orang-orang yang sering bertemu di perusahaan, banyak yang membicarakan dirinya tentang Reza yang hanya jadi benalu dalam keluarga miliarder tersebut. Sebagai seorang pria, jelas itu melukai harga diri Reza. Apalagi fakta ia adalah kakak tiri Levia. Semua orang hampir menggosipkan dirinya beberapa saat setelah ia menikahi Diska. Diska sendiri kurang tahu perihal gejolak hati sang suami. Gadis itu terlanjur bucin hingga lupa bagaimana mengenal hati pasangannya.